Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia yang begitu hebatnya sehingga kita sebagai umat muslim masih dapat merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Baik nikmat iman dan Islam serta berbagai nikmat-nikmat duniawi yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup nabi yang insya Allah semoga kita kelak sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Eksar dimanapun kalian berada, berbicara tentang riba. Ulama fikih banyak mengatakan atau memberikan pengertian riba secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, riba berarti az-ziyadatu. Di dalam bahasa Arab, secara etimologi, riba berarti az-ziyadatu, yaitu tambahan. Sedangkan secara terminologi, riba berarti az-ziyadatu fi asya'in makhsusatin, yaitu tambahan-tambahan pada sesuatu yang spesifik. Arti riba secara etimologi dan juga terminologi bisa kita artikan bahwasanya ketika ada pinjam meminjam dan di situ terdapat tambahan atau manfaat, maka bisa kita sebut sebagai riba. Di dalam kaidah fikih disebutkan kullu qardin jarofihi manfa'ah fawar riba. Setiap perkara hutang piutang yang mana di situ terdapat manfaat, maka bisa kita katakan termasuk dalam kategori riba. Kullu qardin jarfi manfa'a fawar riba. Manfaat di sini artinya adalah bisa berupa tambahan atau bisa berupa manfaat yang diambil dari perkara hutang piutang yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai kita Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya riba merupakan perbuatan untuk mengambil kelebihan atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, riba adalah menolong atau membantu namun mencari keuntungan di balik pertolongan tersebut, bahkan mencekik dan juga menghisap darah, bagaikan menghisap darah seseorang. Dia menolong, namun di balik itu dia dapat mencekik. Seperti yang kita ketahui, rentenir misalnya, ya, dia memberikan pinjaman kepada rakyat, kepada warga. Namun di balik itu dia mengambil riba atau tambahan dengan ad'afan mudha'afatan. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sih ancaman syariat kita mengenai pelaku riba? Di dalam surat Al-Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. La ta'kulur riba ad'afam mudha'afatah. Dan janganlah kalian memakan harta riba dengan apa? Dengan berlipat ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sobat Eksan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah telah tegas menyatakan bahwasanya kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa untuk dan jangan sekali-kali memakan harta riba. Karena di sini ayatnya, di dalam ayat ini adalah kalimat perintah. La ta'kulu. Dalam bahasa Arab berarti fi'il amr. Khitabnya adalah untuk antum. La ta'kulu antum. Kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sekali-kali memakan harta riba. Dengan cara apa? Dengan cara melipat gandakan dan lain sebagainya. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku riba? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, 276 dan juga 278, ya, secara berurutan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya orang-orang yang memakan harta riba maka di akhirat kelak tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti kemasukan setan lantaran dengan penyakit gila. Lalu kemudian disebutkan di dalam ayat tersebut bahwasanya keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ini ya peringatan bagi kita ketika mereka menyamakan antara jual beli dengan riba. Padahal Allah telah jelas menyatakan di dalam Al-Quran, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan telah Allah halalkan yang namanya jual beli, dan Allah telah mengharamkan yang namanya riba. Ini adalah dua sisi yang berbeda antara jual beli yang Allah halalkan dan riba yang Allah haramkan. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli adalah kita sebagai umat muslim yang menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang mengandung riba, dari transaksi yang mengandung riba, dari segala apapun itu yang mengandung riba. Dan kita bisa simpulkan bahwasanya Allah akan mencabut keberkahan bagi pelaku riba. Dan Allah akan mencabut segala nikmat duniawi bagi pelaku riba. Sebagai penutup, Sobat Eksar, dimanapun kalian berada, di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yang artinya adalah bahwasanya Allah akan memusnahkan yang namanya riba, dan Allah juga yang akan menyuburkan yang namanya sedekah. Jadi Sobat Eksar dimanapun kalian berada, dalam ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita harus menjauhi dari kehidupan kita perihal kegiatan ribawi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita di akhir zaman yang penuh dengan syubhat, kita dapat menjaga transaksi kita agar kita terhindar dari yang namanya riba. Kafana bihadza
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.